warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat dekat semuanya. Kembali lagi di podcast Bincang Dekat dengan aku Syalu. Dan aku Amel, selamat mendengarkan ya. BTW Amel, sebelum kita ngebiarin para sobat dekat ini ngedengerin chit-chat sama gestar spesial kita perlu kasih tahu nih jargon dari Bincang Dekat Podcast. Karena mungkin ada pendengar atau penonton baru nih. Oke, boleh banget Syalu. Kita mulai aja kali ya. Bincang Dekat Podcast, Obrolan seru lebih dekat denganmu. Ngomong-ngomong Amel, hari ini kayaknya kita rada beda nih Mel. Kita pakai jaket komunikasi ya. Tuh, kita hitam-hitam nih Jaket hari komunikasi. ini. Emang ada apa sih kita pakai hitam-hitam kayak gini? Jadi Syalu, kita tuh hari ini pakai jakom hitam-hitam gini tuh karena kita bakal kedatangan gestar spesial yang notabene itu mahasiswi komunikasi nih. Wow, siapa itu ya gestar spesialnya? Langsung kita panggilin aja kali ya gestar Boleh. spesial kita, Kak Debbie Alia Ramadhani. Hai Kak Debbie. Halo. Hai, silakan duduk Kak Debbie. Oke, Kak Debbie udah ada di tengah-tengah kita nih. Oke, apa kabar Kak Debbie? Kabar aku alhamdulillah baik. Kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau aku sih nice ya. Apalagi Kak Debbie udah hadir di tengah-tengah kita. Udah gak sabar banget buat ngobrol-ngobrol seru. Dan semoga sobat dekat dimanapun kalian berada dalam keadaan baik juga ya. Amin. Oke, mumpung Kak Debbie udah ada di tengah-tengah kita, mungkin kita kepoin dulu kesibukan Kak Debbie. Karena aku paham banget kalau jadi mahasiswa, terus di semester kayak gini, terus di akhir tahun bulan November kayak gini tuh kayaknya lagi sibuk banget. Padahal waktu sekolah tuh kayaknya ekspektasinya ya kuliah bakal banyak free-nya gitu, tapi ternyata salah besar sobat dekat semuanya. Mungkin gimana Kak Debbie kesibukannya? Banyak banget Syalu. Emang lagi sibuk banget. Aku juga lagi sibuk nyiapin UAS kan. Makanya tuh harus nge-catch up materi lagi dari awal sampai sekarang. Terus tapi pas aku dengar kabar kalau aku diundang ke podcast Bincang Dekat itu aku langsung buru-buru ngeluarin semua kerjaan, aku masukin jadwal biar aku bisa ketemu sama kalian dan bisa ngobrol sama sobat dekat semua. Wah, salut banget ya Kak Debbie di tengah kesibukannya masih nyempetin buat mampir di Bincang Dekat Podcast buat nemenin para sobat dekat sampai beberapa menit ke depan. Tepuk tangan buat Kak Debbie. Nah, mumpung Kak Debbie lagi catch up materi komunikasi dari awal nih, boleh dong ya share-share sedikit ke sobat dekat. Boleh dong, apa sih yang nggak buat kalian? Ini tuh topiknya bakal relate banget sama kita. Apa sih Mel yang topiknya katanya relate banget sama kita semua sobat? Kalian pernah gak sih berasumsi ke orang lain? Atau justru kalian tuh bingung sama pandangan kalian ke diri sendiri? Mel, stop nyinggung aku ya Mel. Sorry. Itu tuh aku banget berasumsi ke orang lain terus suka bingung sama diri sendiri. Stop. Kak Debbie pernah? Pernah dong, kayak semua orang itu pernah deh. Nah, pas banget soalnya obrolan kita kali itu bakal bahas tentang persepsi interpersonal dan konsep diri yang akan dijelasin sama gestar spesial kita. Nah, Kak Debbie, emang seberapa penting sih persepsi interpersonal dan konsep diri ini yang emangnya harus banget ya kita paham tentang kedua hal ini? Pertama-tama itu penting banget karena selain itu akan mempengaruhi komunikasi kita sama teman, komunikasi interpersonal kita, itu juga bakalan mempengaruhi hubungan kita, hubungan keluarga, hubungan pertemanan, bahkan mungkin hubungan percintaan. Tapi sebelum aku lebih lanjut lagi nih ya tentang persepsi interpersonal dan konsep diri, sebelum sobat dekat juga makin bertanya-tanya apa itu persepsi interpersonal dan konsep diri, aku mau jelasin dulu sedikit. Kalau persepsi interpersonal itu dia tuh lebih ke seleksi informasi yang kita dapatkan untuk membentuk sebuah pemahaman atas orang lain. Dan kalau konsep diri itu kebalikannya dari persepsi interpersonal, itu adalah pandangan kita dan perasaan kita terhadap diri kita sendiri. Oh iya, FYI ya, aku punya pengalaman nih awal tahun ini banget. Aku itu kan tipikal orang yang nggak pede ya. Terus tuh aku diajak untuk ikut volunteer di suatu kejuaraan internasional gitu, event olahraga. Dan itu tuh aku nggak pede. Kayak menurutku kayak apa sih kemampuanku tuh bisa sampai diajak ke acara seperti itu. Terus tuh kayak orang tua aku, teman aku itu tuh pada bilang, enggak, kamu tuh pantas loh ikut acara kayak gitu, nggak apa-apa, cobain aja dulu. Mana tahu kan apa yang kamu lihat di diri kamu itu orang lain tuh lihat lebih di dalam diri kamu gitu kan. Terus habis itu kayak karena aku mendapatkan keyakinan itu dari orang-orang di sekitar aku memberanikan diri aku untuk ikut kayak event itu. Dan surprisingly ya, itu aku dapat banyak pengalaman, aku juga dapat beberapa relasi, terus juga menurut aku
it's worth to try. Dan menurut aku juga itu malah jadi pengalaman yang berharga buat aku, dan malah bikin aku kayak, ih aku bisa loh ikut event kayak gitu, dan aku bisa nggak malu-maluin. Aduh jadi malu. Oh, wah. Jadi, kalau dari penjelasan Kak Debbie tadi, itu tuh aku nangkep kalau misalkan ternyata persepsi dari orang lain dalam cerita tadi tuh orang tuanya Kak Debbie gitu ya, Iya itu tuh betul. itu orang tuanya itu sangat support banget ya, sampai Kak Debbie ini tuh membangun konsep diri yang positif juga sampai sekarang. Kalau kamu gimana Mel ngelihatnya? Dari sharing Kak Dewi barusan sih aku paham ya, berarti kayak emang persepsi interpersonal dan konsep diri itu penting banget ya, dan ternyata kedua hal itu tuh saling berkaitan ya, Kak. Iya betul Tapi nih banget. Kak Debbie pernah nggak sih kayak berasumsi negatif ke orang lain? Soalnya aku tuh pernah, Kak. Jadi dulu tuh ada temanku ya, pas awal tuh dia kelihatannya jutek banget, Ih. terus juga sinis gitu kan. Terus jadi aku tuh nganggepnya, wah ini orangnya pasti sombong nih, dan pokoknya nggak cocok deh sama aku. Tapi pas udah kenal, ya ampun ternyata dia orangnya baik banget, dan sekarang aku sama dia jadi bestian. Semua orang tuh pasti pernah kayak gitu, dan aku mewajarkan itu. Nah, karena di komunikasi sendiri itu tuh kita tuh diajarin tentang teori itu, namanya itu implicit personality theory. Teori ini tuh yang menjelaskan gimana sih kalau misalnya orang-orang itu mengambil informasi yang sekilas mereka dapatkan untuk membentuk persepsi atas diri orang lain. Itu dijelasin sama teori ini. Jadi kamu gak usah takut judging gitu ya, itu emang wajar kok. Wah, lagi-lagi aku bener-bener kagum sama penjelasan dari Kak Debbie. Apalagi tadi Kak Debbie sempat mention, implicit personality theory. Jadi katanya Kak Debbie tuh kalau persepsi sama orang itu tuh wajar banget, itu sifat dasar manusia. Jadi tinggal bagaimana kitanya itu ya bisa mungkin kayak berpositif thinking sama orang lain. Mungkin Betul. kalau kata pepatah atau kita baca di tulisan-tulisan gitu, stay positif kali ya, gitu. Oke, aku coba rangkumin pembahasan kita kali ini ya. Jadi persepsi interpersonal dan konsep diri itu memang penting banget ya dalam membangun hubungan dan berkomunikasi kita sehari-hari nih. Terus ternyata kedua hal itu juga saling berkaitan ya. Betul. Nah, jadi persepsi yang kita terima itu bakal berpengaruh banget sama konsep diri yang nantinya bakal terbentuk ya. Iya betul. Oke, tadi kalau kita udah bincang hampir beberapa menit nemenin sobat dekat semua, tapi sayang banget nih, obrolan kita tuh bakal segera berakhir. Tapi sebelum berakhir, aku mau kasih kesempatan ke Kak Debbie buat ngasih closing statement dan tips-tips gimana sih cara membangun hubungan interpersonal atau komunikasi interpersonal yang efektif gitu. Oke, jadi untuk sobat dekat semua ya, kalau kita ingin membangun komunikasi interpersonal ataupun hubungan interpersonal yang lebih efektif lagi, itu tuh kita harus memperbaiki dulu dari sistemnya dulu. Kita harus dari dasarnya dulu istilahnya. Kita harus memperbaiki dulu gimana cara kita berpersepsi sama orang lain dan cara kita mempersepsikan diri kita sendiri. Kenapa itu bisa ngaruh? Karena kan saat kita persepsi buruk duluan ke orang lain itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Begitu juga dengan konsep diri kita. Kalau apa yang kita konsepkan ke diri kita itu udah buruk, itu kan bisa mengurangi kepercayaan diri kita kan. Makanya itu tuh akan mengurangi efektivitas dari komunikasi kita. Itu aja tips dari aku. Nah, tuh sobat dekat udah dikasih tips-tips sama closing statement dari Kak Debbie. Nah, tapi mungkin nggak cuma sampai di situ. Itu tuh ternyata tipsnya bener-bener bisa jadi insight baru, ngedaging Betul. banget buat kita. Tapi bukan cuman buat kita, tentunya buat sobat dekat semuanya. Terima kasih banyak Kak Debbie atas sharing-sharing hari ini. Terima kasih juga, makasih udah Makasih. ngundang aku. Bener banget, kita banyak banget belajar ya hari ini, Mel. Betul. Gak kerasa nih kita udah nemenin kalian sejak tadi sobat dekat. Aku dan Syalu pamit undur diri. Sampai jumpa di Bincang Dekat podcast berikutnya. Obrolan seru lebih dekat denganmu. Bye-bye.